Ya halo teman-teman, di video kali ini saya akan kasih tahu apa yang harus dilakukan setelah menginstal Windows pada PC dan laptop. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Oke, jadi mungkin dari kalian sudah ada yang mencoba, mungkin belum ada yang mencoba untuk menginstal Windows di PC atau laptop. Nah, untuk Windowsnya entah mungkin kalian install Windows 10 atau langsung ke Windows 11, gue juga nggak tahu. Tapi intinya, ketika kalian sudah menginstal Windows, pasti kalian itu bingung apa yang harus dilakukan. Nah, pastikan pertama itu kalian langsung menyalakan yang namanya WiFi atau koneksi internet kalian. Jadi kalian langsung konekin ke jaringan network yang kalian pakai, entah kalian pakai WiFi atau pakai kabelan. Nah, kemudian sebenarnya ini ada 6 ya yang bisa gua sampaikan. Jadi apa saja sih yang harus dilakukan setelah menginstal Windows? Jadi yang pertama itu, ketika kalian sudah menyalakan atau kalian sudah mengkonekkan komputer kalian dengan jaringan network yang kalian pakai, itu kalian silahkan untuk update Windows kalian. Nah, ketika kalian menginstal Windows, entah Windows 10 atau Windows 11, Windows yang kalian install itu belum 100% up to date. Nah, makanya dari itu kita harus wajib mengunjungi Windows Update dan melakukan cek for update apakah ada updatean yang bisa kita install langsung di komputer kita. Cara untuk mengupdate Windows, kalian tinggal pergi saja ke settings. Kalau di Windows 11 itu nanti kalian langsung ke sini ya, Windows Update. Nah, kalau untuk Windows 10 nanti kalian bisa langsung pilih Update and Security, kemudian nanti di bagian Windows Update. Kemudian di sini nanti kalian bisa langsung klik Check for Updates. Untuk sepengalaman gua, kalau kalian install Windows ya atau mungkin install ulang Windows, itu seharusnya banyak banget sih fitur-fitur kemudian tambahan dari Windows yang harus kalian download dan install melalui Windows Update. Entah itu mungkin driver kalian atau mungkin update antivirus bawaan Windows ya kan. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Kalian tinggal download dulu aja, kemudian kalian install, lalu kalian restart untuk menginstal updatean dari Windows Update. Kalau sudah selesai, kalian sudah memastikan bahwa Windows Update itu semuanya sudah clear, sudah tercentang warna hijau. Nah, sekarang yang kedua di sini itu kita perlu menyalakan yang namanya fitur dari Windows. Oke, jadi fiturnya ini ada dua. Yang pertama itu harus wajib kalian nyalakan. Kemudian yang kedua itu kalian nggak wajib untuk kalian nyalakan. Caranya, kalian tinggal cari di menu pencarian Windows, ketik fitur seperti ini, kemudian nanti kalian tinggal pilih aja Turn Windows Features On or Off. Kalian pilih yang ini, yang control panel. Oke, jadi untuk fiturnya, di sini kita itu wajib menyalakan yang paling atas atau yang pertama, yang bernamakan .NET Framework 3.5 includes .NET 2.0 and 3.0. Nah, kalau kalian install ya kan atau install ulang Windows itu biasanya untuk yang framework 3.5 itu belum tercentang atau kotaknya masih kosong. Nah, kalau kotaknya masih kosong, kalian langsung klik aja agar kotaknya tercentang atau terisi. Kemudian jika sudah, kalian bisa klik OK, lalu kalian install untuk fitur framework 3.5. Karena untuk framework 3.5 itu sangat dibutuhkan banget untuk Windows. Biar semakin lengkap dan juga semakin lancar sistem kalian. Kemudian fitur yang kedua, ini mungkin tidak wajib kalian nyalakan dan tergantung dari kalian. Mungkin kalian itu butuh dinyalakan dan juga tidak butuh dinyalakan. Oke, jadi yang kedua di sini itu adalah kalian tinggal scroll ke bawah sampai ketemu ini, Virtual Machine Platform. Oke, jadi mungkin tujuan kalian menginstal Windows atau mungkin install ulang Windows selain lebih bersih ya kan, mungkin kalian itu sering pakai komputer ya kan untuk menjalankan virtual machine. Entah lewat VirtualBox atau mungkin virtual machine lainnya ya kan. Nah, untuk lebih amannya kalian bisa centang untuk virtual machine platform. Tapi perlu diingat kalau misalkan kalian sering banget pakai VM atau virtual machine, kalian centang virtual machine platform di Windows Features. Tapi kalau kalian nggak pakai ya kayak gue ini sering
banget ya, jarang gua pakai ya kan untuk VirtualBox-nya. Nah, di sini gua makanya nggak dicentang gitu loh. Kalau sudah nanti kalian tinggal klik OK, kemudian nanti kalian tinggal tunggu instalasinya, kemudian kalau udah kalian bisa langsung restart. Nah, kemudian yang ketiga, setelah kalian menginstal Windows, itu kalian silahkan untuk menginstal driver kalian. Entah driver VGA kalian biar displaynya semakin jernih, atau mungkin driver TP-Link kalian, atau driver network kalian, atau mungkin driver lainnya. Contoh misalkan kalau kalian mau install driver VGA ya kan, kalau misalkan VGA-nya Nvidia, nah kalian bisa langsung aja nih buka browser, ketik Nvidia driver ya, bukan Nvidia browser. Nah, ini kalian pergi ke official drivers, kemudian nanti kalian tinggal langsung aja download untuk driver dari Nvidia kalian. Atau mungkin kalau kalian AMD ya kan, kalian langsung ketik AMD driver, lalu pilih AMD drivers and support. Nanti kalian bisa langsung klik download now, atau mungkin kalian bisa pilih produk yang kalian miliki, mulai dari graphics, professional graphics, dan lain-lainnya. Nah, kalau kalian sudah menginstal nih driver yang kalian butuhkan, yang keempat, di sini kalian bisa langsung lanjut lagi, yaitu menginstal atau mendownload aplikasi program software yang kalian butuhkan. Entah kalau kalian editor itu mungkin butuhnya Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, atau mungkin Adobe Photoshop, atau kalau kalian sering ini ya, kayak content creator, mungkin kalian butuh OBS, atau mungkin butuh Bandicam ya kan. Nah, jadi seperti itu. Atau mungkin kayak gua butuh Filmora. Nah, kalian bisa langsung download, kunjungin official website mereka. Kemudian apalagi nih, misalkan kalau kalian gamers nih, nah kalian langsung download Steam, download Epic Games, atau mungkin AI ya kan, atau Origin ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalian kalau udah nanti kalian buka Steam, download game favorit kalian yang ada di Steam, lalu Epic Games ya kan. Nah, kemudian kalau sudah langkah yang kelima, setelah kalian mendownload driver ya kan, kemudian aplikasi, untuk yang kelima di sini kita perlu menghapus file atau folder sampah yang sudah tertumpuk pada PC atau laptop kita. Sebenarnya kalau dari cara yang pertama itu sebenarnya sudah ada file atau folder sampah. Jadi semenjak kalian itu menginstal Windows nih, kalian booting ya kan, kalian apa namanya pas tiba kalau nggak salah di pesan yang hi, we are ready get ready things for you ya kalau nggak salah yang di welcome screen itu. Nah itu sebenarnya udah ada file atau folder sampah yang sudah tertanam di komputer kita. Apalagi kalau kalian yang cara pertama ini ya, yang melakukan Windows Update, kalian download dan install updatean terbaru, nah itu bakal langsung menumpuk banyak. Oke, jadi cara hapusnya gimana? Kalian tinggal langsung aja cari di menu pencarian Windows, ketik saja disk, nanti kalian tinggal pilih aja disk cleanup yang paling atas ini. Kemudian di sini kalian pilih drive C atau drive di mana Windows kalian diinstal, karena di sini kita fokusnya ke sistemnya. Kalau udah kalian tinggal klik OK. Kemudian di sini nanti kalian tinggal tunggu sampai scanningnya selesai. Karena kalau kalian pertama kali install Windows itu biasanya agak lama banget. Nah, kalau udah, kalian nanti bakal muncul sebuah jendela kecil atau pop-up kecil. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada Windows Update Cleanup. Jadi kalau kalian habis install Windows, kemudian masuk ke cara yang pertama yaitu melakukan update terhadap Windows. Nah, itu biasanya di kategori disk cleanup itu yang paling gede itu size-nya adalah Windows Update Cleanup. Dan kalau kalian lihat di sini untuk Windows Update Cleanup di sini gua memakan 2,3 GB. Ya dimana menurut gua harus hapus ini secepat yang gua bisa. Kemudian yang size-nya besar itu adalah ini. Temporary Internet Files ini juga harus kita hapus. Dan semua yang ke scan di disk cleanup itu semuanya aman, jadi kalian nggak perlu ragu-ragu lagi untuk menghapusnya. Jika sudah selesai, kalian centang semua, kalian bisa langsung klik OK, lalu klik Delete Files, kemudian kalian tinggal tunggu sampai proses cleaningnya selesai. Dan nanti kita bakal lanjut ke yang terakhir yaitu yang keenam ya, oke? Oke, jadi ternyata di sini gua ada satu tambahan, jadi ini masih ada kaitannya dengan menghapus file atau folder sampah. Jadi di sini kita itu juga harus perlu ya menghapus yang namanya file log.
Oke, jadi untuk file log itu merupakan salah satu file yang menurut gua juga termasuk file sampah. Karena dengan kita menghapusnya, itu bahkan ya tidak sama sekali berpengaruh pada aplikasi, sistem, dan juga software lainnya. Tapi malah memberikan kelebihan yang dimana membuat Windows kita itu semakin lebih enteng sedikit. Kalau misalkan file log kalian itu banyak, nah kemudian kalian hapus, nah bisa jadi sistem atau Windows kalian tambah enteng. Cara hapus file lognya itu kalian tinggal cari aja di menu pencarian Windows, ketik cmd, kemudian kalian tinggal pilih command prompt, tapi kalian harus pilih yang run as administrator. Kemudian di sini kalau sudah kebuka untuk command prompt-nya, kalian tinggal ketik aja di command prompt, yaitu cd garis miring, jika sudah, enter. Kemudian selanjutnya, kalian ketik del, spasi, bintang, titik, log, spasi, garis miring A, spasi, garis miring S, spasi, garis miring Q, dan spasi, garis miring F. Jika sudah, kalian bisa enter. Nah, nanti bakal kelihatan ya untuk proses penghapusan file log yang ada di drive C kita atau di drive tempat kita menginstal Windows. Oke, ini kebetulan udah selesai sih, udah cepet. Nah, ini kalau kalian lihat ini kan kebanyakan di apa namanya di akhir file itu kan tulisannya .log. Ini juga .log. Nah, ini semuanya berupa log ya. Jadi dihapus pun nggak apa-apa. Kalian nggak perlu ragu-ragu lagi untuk menghapus mereka semua. Kemudian yang terakhir yang keenam, setelah kalian melakukan cara 1 sampai 5, mungkin kalian merasa, wah ini kok masih kurang nyaman ya sebagai pengguna Windows pengen kayak game atau mungkin buat kerja ya kan. Kok Windowsnya berat nih, masih belum puas ya. Apalagi yang harus bisa gua lakukan. Kalian bisa men-setting Windows kalian, entah Windows 10 atau Windows 11. Jadi untuk men-setting ya agar Windows kita itu semakin lebih lancar, enteng, ringan, dan responsif, itu memang banyak banget sih pengaturan atau settingan yang perlu kita setting entah dinyalakan atau di-off-kan ya kan. Jadi biar lebih enteng, performa pun bertambah. Jadi kalau misalkan kalian niat nih mengapa namanya meluangkan waktu selama mungkin setengah jam sampai 1 jam, kalian bisa tonton di kedua video ini. Jadi yang sebelah kiri itu khusus Windows 10, di sebelah kanan itu Windows 11. Jadi kalian pilih salah satu tergantung Windows yang kalian pakai. Kalau Windows 10 sebelah kiri, Windows 11 sebelah kanan. Jadi bagi kalian yang mau nonton, untuk link videonya sudah saya taruh di deskripsi di bawah. Kalian tinggal klik aja, nanti kalian bisa ikutin untuk settingan yang harus kalian ubah agar Windows kalian semakin lebih enteng dan lebih lancar. Oke, jadi untuk video tentang apa yang harus dilakukan setelah menginstal Windows pada PC atau sampai sini dulu. Jadi memang Windows itu awalnya ketika kita install itu tidak senyaman yang kita mau. Jadi mau gak mau kita harus setting lah, harus download inilah, download apalah yang menjadi kebutuhan Windows kita agar Windows kita itu bisa nurut sama kita, kemudian bisa lancar ya kan. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Jika bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Dan terima kasih banyak pada yang sudah subscribe, like, dan share video ini ya. Oke, video sampai sini dulu. Ditunggu next video ya. Dadah!